ono nang JTV. Yo sahur. Sahur. Masya Allah. Masya Allah. Berasa penuh cinta di sini semuanya berwarna pink. Pink. Pink apa? Pingin nyium. Gak puasa. Maksudnya nyium bau makanan. Kalau Kan? kamu pink apa? Pink itu identik dengan warna cewek. Ah, Wow. ya benar. Terus? Karena pink itu artinya adalah pingin. Pingin apa? Pingin apa? Pingin mendapatkan THR. Karena puasa ini kita sudah memasuki sahur yang ke 19. Wah, ini Berarti- sahur. Tepuk tangan. Tepuk tangan, Bu, tepuk tangan. Saya tak. Bu iki lho apa-apa dadak ngongkon keplak-plak. Bu, tak ngenek-ngenek lah kayak gini. Nah iya makanya. Mungkin masih ngantuk tadi habis sarapan ya Bu ya? Ya, makan sahur ya. masih kuat puasanya, Bu? Masih kuat ya? Waduh, 19 hari ini sudah mokel belum? Belum lah. Belum. Nggak ada tamu-tamu yang datang. Berarti Ibu telat dong ya kalau nggak ada tamu yang datang. Ono Pak RT Telat ini. makan sahur. Spesial, Mas. Ini Bu ini hawanya mual-mual. Sampai iya. hamil muda ya? Emang iya. Wah, Spesial karena Mateng pagi enam. hari ini Kenapa? salah satu jamaah yang hadir di studio ini Ya. ada salah satu istri dari direksi kita. Yeay. Yaitu Ibu Irman, selamat datang. Bukan yang ini. Ngawur. Bukan Bukan, yang bukan ini. Bu Irman. Ibu Irman masih make Yang mana up. Bu? Yang mana? Dicari. Bu Irman, Bu Irman. Ini Ibu Irman. Wow, Ya Bu ampun. Irman. Ya Bu ampun. Irman. Yang paling pasti kita nggak akan memotong karena kenapa? Karena memang jamnya tetap 1 jam. Ya. Dan juga kalau misalnya perjalanan ke sini tuh benar-benar mengenali apa TB? Mengenali keunggulannya. Masya Allah. Perjalanan bisa lancar, jangan lupa Alhamdulillah. selalu pakai pertama karena dengan RON 92 mengandung formula Pertatek bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi. Sekaligus membantu mewujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik pertama. Lebih baik pertama daripada yang lain. Asal jangan kau putus kontrak tinggal 11. Bu Irman Temen-temen mengaman, Bu Irman disita. Tetap balik lagi ya. Terus kemudian yang paling pasti, aduh Masya Allah tiap hari itu masih bisa tetap lancar karena memang berkat. Nah ini tadi berkat dari Telkom Indonesia yang selalu the world in your hand. Jadi gimana caranya kita bisa menggenggam yang namanya dunia itu dalam genggaman. Hanya dengan Telkom betul. Indonesia. Terus? Dan buat ibu-ibu semuanya yang pengen makanan yang lezat dan bergizi untuk menu sahur Anda. Yuk, varian baru dari Sarimi puas mie goreng rasa Ya. fried chicken ayam crispy. Puas enaknya, Wow. puas kriuk ayamnya, puas porsinya, puas harganya. Cari yang puas. Ya Sarimi puas mie goreng rasa fried chicken ayam crispy. Puasnya ngegas. Masya Allah, saya tuh tiap hari selalu di sahur call ya, morning call sama reception dari Best Western Pavilion Hotel. Jadi aku gak pernah terlambat. Paling kalau syuting ya gini nih kurang 10 menit baru datang ya. Karena memang Best Western Pavilion Hotel to wherever life takes you, Best Western is there. Masya Allah. Insyaallah. Kira-kira Best Western Pavilion masih ada 1 kamar kosong nggak? Buat apa? Buat siapa? Gainita Bu Bu Irman. Irman. Bu Irman sekamar sama aku aja Bu ya. Nah, jadi aku lebih cepat keluar gajinya. Itu ya. Hari ini meskipun sudah 4G, 5G, tapi kita tetap membahas 3G, 3G, 3G. Apakah itu? Apa 3G kamu mau? gibah, Gibah, Gosip. gosip, dan Taruh. guling-guling. Gunjing. gunjing rambut. Gunting. Gunteng. Bergunjing ya. Ini Gunjing. hobi banget dari ibu-ibu ya Bu ya. Ibu-ibu Delok ini. entah wong iku ya Allah sopane anyar, montore anyar, bojone anyar. Kamu tahu nggak kenapa kok yang ngegosip itu kebanyakan banyak yang dari ibu daripada yang laki-laki? Nggak Sebabnya tahu. apa? Karena Kenapa? ibu-ibu bibirnya 2, jadi dia bisa bibir apa? Bibir apa? Bibir dua. Sebutno. Bibir itu maksudnya curhatannya punya soulmate. Loh tadi katanya 2. Kamu sama aku Oh, kan iya, biasanya iya. kalau
orang ngegosip itu cewek sama cewek. Gitu. Orang mungkin cewek karo lanang ngegosip. Nek cewek karo lanang apa? Apa? Gak mungkin dia ngegosip. Apa Lah, lho? dia ngegibah atau ngegunjing. Terus? Tunggale iku. Tunggale podo ae. Makanya tuh yang banyak itu mesti ibu-ibu gitu. Sampean pernah nyuwun sewu, Bu, pernah ngegosip gak? Sering. Sering. Yo kebatwe ngelengong-ngelengong iki sebenarnya mesti ngegosip. Bu Irma iki jelas gak mungkin. Aduh tambah gak jelas. Wong ini Bu Irman ku baik kok. Baik. Masya Allah Bu, Baik. kerudungnya bagus banget ya. Bu, belinya bros di mana itu? Ya Allah api Nggih pun ayo sekarang presenter gak nganggo ya. Iya. Saatnya Bu Irman panggil Gus Miftah. Ibu. Ayo dibaca Apa, Bu? ini iklannya. Baca, Bu. Ayo. Sampeyan baca. milih maca apa mbayari saiki? Ayo ini. Baca, Bu. Ayo. Baca, Bu. Baik, Bu. Kita panggil Gus Miftah. Ayo, Monggo, Bu. panggil Bu. Panggil. Yang saya hormati Masya Allah. Miftah untuk naik ke panggung. Masya Allah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Al-ayah amma ba'd. Para pemirsa dan hadirin di studio yang berbahagia, alhamdulillahirabbil. Kita malam hari ini spesial dihadiri oleh Bu Irman, Masya Allah. yang beliau di atas panggung secara langsung akan mengawasi performa para pengisi acara. Yang itu akan dijadikan dasar oleh Pak Irman, apakah segera dicairkan atau tidak. Kira-kira begitu ya, Bu? Insyaallah subure. Kita hari ini membahas tentang 3G. Gus, guys, gos. Buatin mesti ra enak. Gus, Guys, gos. Nek Gus kan merupakan panggilan untuk Kiai muda. Santri, Kiai. santri muda. Guys, Gus, anak gaul Anak kekinian. gaul. nek Gus. Demit. Hai Gus. Ngawur. Bapak Ibu, pemirsa di studio dan di rumah, yang alhamdulillah ini di studio pink. Wah, luar biasa. Wis tua pink. Ingat umur, Bu, ingat umur. Apa meneh sing kemo lho, sing matakoni lho. Kodong-kodong. Suarane kaya bonek. Tadi ayat yang saya bacakan itu adalah surat Al-Hujurat ayat 12. Yang bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian berprasangka. Berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhoni ismun. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ngomong prasangka kemudian dibagi menjadi dua. Ada suudzon, ada husnudzon. Suudzon itu bahasa Inggrisnya apa, Nduk? Suudzon. Loh. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kok. Wow, ala sok tahu. Bahasa Inggrisnya suudzon, berprasangka buruk. Lah ya apa? Lah iya. Iki lho, dasar STH. Napa niku? Sok tahu. Dasar Negative lu. thinking. OSIM. Apa Apa itu? Soimah. Kaya ngono sok imah. Suudzon itu negative thinking. Thinking. Kemudian husnudzon itu adalah positive Positive thinking. Lah, dzon sendiri itu adalah thinking, berprasangka. Jangankan suudzon, sekedar thinking saja, sekedar dzon saja itu dilarang. Maka iyyakum wadzon, hendaklah sekalian semua menjauhi berprasangka. Fa inna dzanna akdzibul hadis, karena sesungguhnya berprasangka itu adalah sebohong-bohongnya perkataan.
Jadi nggak boleh kemudian kita berprasangka atau menilai orang, apalagi kemudian penilaian orang itu kira-kira menyakitkan hatinya. Nggak boleh. Jangan sampai kemudian gara-gara itu justru kita berdosa. Lah, pertanyaannya begini, Dok. Kenapa sih orang berprasangka itu kok ketokin nikmat banget? Kan ada tuh karakter ibu-ibu tuh kalau ngomongin orang mandek-mandek. Soalnya apa ketokin nikmat banget tuh loh. Dari A sampai Z semuanya diomongkan. Itu ada apa sebenarnya? Nanti akan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukassafatul Qulub. Seperti apa? Nanti setelah kontraknya jelas. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, bagaimana nanti Gus Miftah akan menjelaskan tentang gibah dan gosip serta gunjing. Saksikan terus di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Mangan jatah waya sore sahur bareng Gus Miftah cuma ono nang CTV. Ayo Bu, balik mana nang di Bu? Balik mana nang sahur bareng Gus Miftah? Ayo dulur, nambah barokah. Tangan tepuk ya Bu, tangan tepuk. Aduh, memang yang namanya gibah itu kalau misalnya kata Gus Miftah itu nyaman, enak. Bahkan kita itu nggak berasa kalau misalnya lagi bergibah. Makanya aku gak rapi-rapi ya, soalnya nyaman banget. Terus aku mbak gibah, gak usah mbak wedok-wedok apa lanang-lanang sing lho, kok wedok ya. Aduh bahaya ya. Yang paling pasti yang saya mau sampaikan. Kita normal saiki. Iya. Terus mentok kayak aneh ya. Oke. Untuk Anda semuanya kayaknya kok ngeresulo, ayo internet iki kadang-kadang misalnya mau ngubungi seseorang, keluarga, sahur-sahur gini kadang handphonenya sampai dimuin no, cari-cari sinyal kemana-mana. Makanya ganti yo langsung bareng dengan Telkom Indonesia karena memang selain banyak banget bonus untuk teleponan, internetnya itu buanter, super lancar, nggak putus-putus kok jodohku sing nggak jelas ya. Hanya harganya itu berapa? Langsung saja klik dan searching aja di Mbak Google Telkom Indonesia. The world in your hand. Gaya Telkom kono lho rek, ben gak delay, do mesti kok heran aku. Dan juga kenali keunggulannya ya pemirsa kesayangan aku. Pertamax itu dengan RON 92 mengandung formula Pertatek, bikin mesin kendaraan kamu itu lebih awet dan terlindungi sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik ibu-ibu ya disarankan semua kendaraannya pakai apa Bu? Pakailah Pertamax. Hai penonton. Ada tamu beli ikan. Cakep. Gus Miftah, cintamu masih aku pikirkan. Nanda, Iya. omonganmu kayak telo. Kenapa Mbak? Empuk tapi nyereti. Nah, kadang-kadang ghibah itu juga ada pemicunya. Pemicunya apa? Karena kita seringkali menyampaikan masalah kita kepada orang lain. Wong Jawa ki nyuwun sewu kan punya peribahasa. Dititipi duit kurang, atau contohnya Irman umpamane lagi. Umpamane Umpamane lho, Bu. damel umpama. Jadi pemicunya itu kadang-kadang karena kita sering ngomongin masalah kita kepada orang lain. Makanya lebih baik ketika ini justru menjadi pemicu ghibah selanjutnya, mendingan kita diam. Nggak usah ngomongin orang. Saya selalu mengatakan begini ya, tidak perlu banyak bercerita ke siapapun tentang masalahmu. Karena seringkali kita ceritanya tentang ubi, nyampe orang lain jadi kolak. Paham nggak Bu? Jadi kita tuh ngomongnya ubi, tapi teko wong liya dadi Kolak. Ini bahaya gitu. Maka kadang-kadang kita itu dirasani orang lain karena kadang-kadang kita terlalu sering menceritakan masalah kita kepada orang lain. Itu yang kemudian menjadi awal dan pemicu dari ghibah itu sendiri. Padahal seringkali kita selalu mengatakan, ingat mulut diciptakan di depan supaya kita tidak berbicara di Di belakang. belakang. Bahayanya ghibah itu kemudian apa? Ngerasani itu bahayanya kemudian apa? Bahkan dianggap ismun, itu dosa itu loh. Iling-ilingan ya, ngerasani itu dosa tak kandhan. Bahkan Siti Aisyah pernah ditegur oleh
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada perempuan lewat, kemudian dia mengatakan, perempuan ini pendek ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kamu menggunjing, nggak boleh. Nggak boleh. Maka pertanyaannya kemudian, kenapa sih ketika seseorang itu ngomongin orang lain, ghibah, gunjing, gosip, kok rasanya nikmat banget. Lah zaman biyen nonggo karo pitan gula itu mau sing diomongke mesti wong liya. Nggih. Wonge yang teko. Nggih. Ya teko. Nggih. Bajune ya pink. Nggih. Ora salah nggih kacamata. Heeh. Heeh. Lah guyu cangkeme ditutupi ngene. Nggih. Bener. Soalnya sadar lah gosip mesti gini. Ya paling tua dari yang hadir. Bu sinten jenengan namine Bu? Wiji Aswanti. Siapa? Wiji Aswanti. Wi bojone Wijine jenenge sak mono nek tukul sak pira. Wi biji. Wiji. Maka mengatakan sesuatu yang orang lain tidak sukai itulah ghibah. Ya, nyuwun jauh. Kok Gus Miftah kalau pengajian itu guyon. Saya tuh survei, ternyata orang yang saya guyon itu malah seneng gitu loh. Nggih. Nah, saya dulu tuh punya kawan itu loh. Saya punya kawan sekarang sudah almarhum. Beliau kawan saya ya, jamaah saya ya, santri saya. Almarhum Ki Endo Susmono. Nggih. Ki Endo Susmono itu ada karakter kemiripan dengan saya kemiripan dengan beliau. Jadi lah guyoni wongi malah seneng gitu. Jadi kalau kita pengajian ketemu orang, orangnya digarapi malah seneng. Contohnya Wiji Aswanti, gue mau. Abu. Aduh, kena. Elek banget, aduh, kena. Coba engko lah Bu Wiji ngadeg dicek ya. Napa nih, Pak? Teles apa orang? Jadi membicarakan orang yang orang itu tidak suka dengan apa yang kita omongkan, itulah bagian dari ghibah. Maka ketika si Siti Aisyah mengatakan ada orang lewat di jalannya, itu, wong ini pendek ya, langsung ditegur oleh Rasulullah. Maka saya selalu mengatakan begini, menurut Al-Ghazali, saya jangan Al-Ghazali dulu, menurut ibu-ibu yang hadir di sini, orang itu berbuat baik atau berbuat buruk, ngomong baik atau ngomong buruk, itu biasanya pemicunya dari mana, Bu? Awalnya dari mana? Dari hati, Bu Wiji? Salah, bukan dari hati. Dari mata dan telinga. Awal seseorang itu, apakah dia akan berbuat baik atau buruk, itu pemicunya dua. Mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Begitu matane ndelok, direkam karo otak mlebu ning ati. Iki iso tak lakoni apik apa ora? Demikian juga dengan telinga. Maka begitu mata dan telinga ini sudah melihat dan mendengar, hati akan memutuskan, aku tuh beda apik apa elek. Contoh, ada orang minta-minta di rumah dan paring-paring. Yang pertama kali dengar apanya? Kupingnya. Ana wong njaluk ning lampu merah. Sing pertama kali ndelok apa nih? Mata nih. Apakah kemudian dia akan memberi atau tidak? Itu keputusan dari hati. Tetapi jendelanya adalah mata dan telinga. Maka kenapa kemudian harus disaring dulu kemudian sebelum kita lihat dan memutuskan? Karena awalnya kok gini loh. Orang mau ngomong apa? Awalnya dari mana? Dari mata. Arepe ngomong apa? Awal dari mana? Dari telinga. Makanya nggak ada orang itu diciptakan oleh Allah, dia buta dan tuli sekaligus. Orang no. Kenapa? Karena kalau seseorang itu buta dan tuli sekaligus, pertanyaannya, kita mau ngajak dia berbuat baik dari mana? Krungu adan yura krungu, diajari surat matanya yura ndelok. Maka nggak ada orang itu picek plus budek, itu nggak ada. Delokan wis. Kalau dia nyuwun sewu, dia budak, bisu banyak. Bagaimana dia kita ajak beribadah? Dengan memberikan contoh matanya yang melihat. Orang yang matanya nggak bisa melihat, bisu banyak, tapi telinganya bisa mendengar. Itulah bentuk keadilan Allah. Nah, kenapa kemudian Allah menciptakan mata di depan, telinga di samping, supaya kemudian kita menilai orang itu betul-betul apa yang kita lihat, yang sebenarnya, bukan dari katanya. Lah kita itu sering berdosa, kenapa? Gara-gara sering menilai orang dari katanya. Pak Herman kan jarene ngene, padahal katanya harusnya yang kita lakukan adalah melihat dengan sebenar-benarnya, bener apa ora? Bener. Kok bener Bener gitu? apa? Pak Irman kan. Anda. Maka kemudian seseorang itu biasanya apa? Jatuh cinta itu dari pandangan matanya atau dari telinganya? Mata. Dua-duanya. Wong kuwi nyuwun sewu nggih.
Kalau laki-laki itu biasanya jatuh cinta lebih banyak dari pandangannya. Tapi kalau perempuan dari pendengarannya. Makanya kenapa kemudian perempuan suka dandan supaya dilihat oleh laki-laki, oleh pria. Maka kenapa laki-laki itu suka bohong? Karena perempuan jatuh cinta biasanya dari telinganya. Bila wong wedok gampang dihapusi. Dihapusi, nggih. Lho, Firman, Ini ilmiah ya? Ilmiah. Saya ulangi. Seseorang laki-laki jatuh cinta dari matanya. Mata. Maka kenapa perempuan dandan dan make up? Ya. Perempuan jatuh cinta dari telinganya. Maka kenapa laki-laki banyak yang suka bohong? Soalnya wong wedok seneng dihapusi. Nah. Contohnya bujune Pak Irman. Pak Irman, loh, Bu, itu kalau sampean nggak ikut Bu Irman ya, Pak Irman tuh sering digoda Nanda. Wah, Oh, salah. Orang Pak Irman digoda Nanda. Irman goda Nanda. Pak Irman niku. Kuwi Jan. gosip tak kandani. Gosip. Ah. Tentunya kan banyak pertanyaan dari ibu-ibu di studio. Pinky Woman ini, Pinky Girl, yang diketahui oleh cheerleader Wiji Aswanti. Kebayang ra kayak Bu Wiji Aswanti nggo baju cinine sak mene kae. Langsung aku ndelok mutah-mutah kayak. Wating pecotot kayak bongkok Adamen. Bongkok Adam. Tapi Nanti buktinya akan apa? kita jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di acara Sahur bareng Gus Miftah, ayo dulur nambah barokah. Mengajak waya sore sahur bareng Gus Miftah cuma ono nang CTV. Nah, saatnya menjawab pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di sini. Karena Gus Miftah hari ini baru baik hati, yang tanya tak kayak 100.000. Duitnya disiapke. Sing kono melu takon. Wah, di sini, ayo siapa yang mau tanya? Ayo. Oh, gage ayo. Disiapke Kang Mus duitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu siapa namanya Ibu? Salam kenal buat Gus Miftah. Alhamdulillah senang sekali nggih bisa bertemu Gus Miftah Matur nuwun. Bu siapa dalam namanya? acara sahur bersama ini. Mama, Kenalkan saya Muthaharoh, biasa dipanggil Muti. Mutaharo kok muti lho. Ya Mutaharo ki pasti ya mutah. Ayo. Namanya Siti Mutaharo atau Muhammad Mutaharo? Enggak, Mutaharo toh? Muthaharoh saja. Oh, Mutaharo saja. Muhammad Mutaharo. lanang kok Muhammad iku. Oh, gua disingkat mobilnya ngono MT lho ngono. Kenapa? Lah Mutaharo. Ayo. Sampun. Oke, sambung. pertanyaan. Tanya dulu, Bu, tanya dulu. Iya, gini Gus. Memang tadi katanya ibu-ibu itu suka 3G ya. Nah, seandainya kita itu ada di golongan ibu-ibu yang sedang 3G, kita nggak ikut ngegosip Gus, tapi hanya mendengarkan. Apakah ini dosanya sama seperti mereka yang sedang menggosip, menggibah dan menggunjing ini? Sing ngrungokke malah menikmati. Hanya sami lho. nah. Ngoten pertanyaannya. Jadi apakah yang hanya mendengarkan ini juga ikut kecipratan dosanya, Gus? Oke. Gitu pertanyaannya. Terima kasih dari Bu Mutaharo. Tak kayak duit tenan no. Asik, alhamdulillah. Masya Allah. Jikoke. Kowe ngapa? Duit. Duit Malang. Namun setunggal, Gus. Alhamdulillah. Yes, tak kayak 10 juta dalam bentuk karetnya. Kowe ngapa? Alhamdulillah. Barokallah buat Gus Miftah. Ning kono takon. Anu, yup, tas. Ngapa tasmu Tasmu apa? apa? Tas. Tasmu napa nih? Tas. Tas. Yup, tas. Gus kalau bertanya 2 berarti dapat 2. Ya, gampang. Karena Gusti lagi baik hati tak kasih. Ayo. Mosok Gus Miftah tok sing Lah, iso iya. ngomong. Sombong ibu. Buka. Anu jenengan lebetke mriki. Ngawur. Ayo pasang. Ya Allah. Malah dadu. Bu Mutaharo. Oh, suci. Subhanallah.
Mudah-mudahan senantiasa bisa menjaga kesuciannya. Amin. Karena saya selalu mengatakan perempuan itu suci seperti sajadah. Amin. Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Amin gila. Tadi malam sudah beribadah, Bu. Kadang yang kayak kemul ya. Kamu kepiye toh? Ya sampun toh. Oh, sampun. Oh, sampun. Doyan belum. Ya Allah. Bagaimana kalau kita kumpul dengan orang-orang yang sedang berghibah? Kita nggak ghibah sih Gus, cuma mendengarkan tok. Saya ingat dengan sabda Rasulullah, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Maka kalau ada orang berghibah, dua hal yang kita lakukan. Kita ingatkan atau kita tinggalkan. Dikandani, ngayal tinggal ke, rapareng. Lah kadang-kadang yang ngomong menikmati, yang mendengarkan juga menikmati. Pak lah kadang-kadang nambah-nambahi, bumbon nih. Oh betul. Mau ngomong betul, betul. Wong ya teko iki. Yo nampa dhuwit 100.000. Oh ya iki berarti Kadang-kadang kita seperti itu. Maka saya selalu mengatakan apa? Orang yang suka ghibah itu adalah orang yang ingin dianggap lebih baik tanpa melakukan perbuatan baik. Jadi seolah-olah ngomongnya wong, dek iki apik dhewe. Lah aku ora ngono kok, mbok tenan Bu Mutahara. Aku ingin ngaji ning sahur karo Gus Miftah lho tenan. Ya Allah, sing takon paling apik aku. Jeng pancen sampean jeng. Kancane ngono tok. Kok nambahi, betul. Lah dibandingke bojone Bu Irman lah mung nampang tok kae ngono. Iya. Tang ayo ngomong. Iya. Bojone Bu Irman ini pelit. Ketika kita membicarakan orang lain, boleh nggak nambahin bumbu? Ayo. enggak Ya, boleh. biar Boleh sedep, nggak nambahin bumbu? biar sedep ya boleh. Boleh, tapi pastikan bumbu sing apik. Jadi lah ana wong elek-elek, aja to Bu iki wong apik kok itu. Jadi jangan sampai kemudian kita justru jadi kompor meleduk. Kono ngomong apa? Cangkem-cangkemku dhewe protes ngopo ya? Aku ngomong meleduk kok kowe ngomong meledak. Lah jaluk meneh lho duwite. Lho. Timbilen ya, timbilen. Ben apa-apa. Alah, kok ben timbilen. Lah kok malah ndongakku timbilan. Nyata kae bener timbilan aku. Kowe ndongakno Gus Miftah apa? Timbilan. Timbilen wis 100.000 lho. Apa meneh ndongakno katarak. Kuwi kok pira malah? Akeh. Ngapa katara kok? Iki warna apa? Abang. Abang. Iki warna apa? Niki hitam. Oh, matamu katarak iki biru goblok. Ora sida. Katarak mau ki, Bro? 100. Katarak sak yuta iki dadine iki. Ngira aku katarak kok dadi aku nambah sak yuta to. Duwe kowe. Ana. Duwe. Nyambel sak yuta sih. Jadi kalau ada orang bergunjing, menggosip, ghibah, jangan kita jadi gongnya. Mendingan diam, ingatkan, tinggalkan. Kalau kemudian tidak bisa diingatkan, mendingan kita ngalih. Jangan sampai kemudian kecipratan ampuni. Karena ketika kita hadir dalam sebuah majelis, di situ ada kebaikan, walaupun kita nggak bisa ngaji, tetap saja mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita menghadiri sebuah keburukan dan kita ada di dalamnya, walaupun kita tidak melakukannya, seolah-olah kita seperti itu. Karena man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dari sini ada pertanyaan? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ya. Saya Nurul Aini mau bertanya, Gus. Nurul Nurul Aini. Nurul. Begini, Gus. Ngendikane panjenengan tadi kan kalau orang ghibah itu kan pasti ada pemicunya. Nah, bagaimana hukumnya kalau orang yang kita ghibah itu memang dia itu sengaja gimana ya? Misalkan begini. Contoh realnya ada Silakan disampaikan, sak jam nggak apa-apa, Bu, tak ya, dengarkan. salah satu teman Nung Sewu ada yang mempunyai masalah bau badan, tapi dia tahu bahwa dia punya masalah itu. Dia Wah, tidak mau rasa ngomong ke Yudo, Bu. Ya, dia tidak mau tidak mau memakai deodoran atau bagaimana, sehingga itu membuat teman yang di sekelilingnya itu hanya kan membicarakannya. Nah, apa hukumnya orang yang sengaja membuat dia memicu orang untuk membicarakan dia? Oke. Ngoten. Matur nuwun, mohon pencerahnya. Matur nuwun, barakallah. Kenapa saya berikan sebagai mas kawin?
Matur nuwun atas pencerahannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadis yang paling familiar tentang ghibah itu adalah atadruna mal ghibah. Tahukah kamu apa itu ghibah? Semua sahabat menjawab Allah wa rasulu a'lamu. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan ghibah itu adalah ketika kamu membicarakan orang lain yang orang lain tidak sukai. Walaupun dia bau badan, dia tetap nggak senang kalau dibicarakan orang-orang lain. Sing dosa bukan yang bau badan, tapi sing ngrasani. Nurlaini, rungokno, gitu loh. Yang dosa itu bukan yang bau badan. Barangkali yang punya bau badan ini hanya kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Perkara mambu kelek yang kena pasal gitu. Tapi memang ketika kita bermuamalah itu salah satunya adalah menjaga asas kepatutan. Aku lah ketemu wong canggung mambu ki pantes apa ora. Jadi ya sebatas apa ya, etika saja. Etika saja. Tapi bahwa kamu membicarakan orang itu perbuatan dosa, iya. Maka yang dosa bukan yang bau badan, tetapi justru yang ngrasani. Kalau tak kemudian nggak mau dengan yang bau badan, tinggal ke wae. Malah terang-terangan, sorry ya bro, daripada ngrasani, diomong ke sekalian, ditegur, itu namanya menasihati. Watawasobil haq, watawasobil sabar. Sorry ya Mbak Nurul, ini tak rasa-rasa kok mambu banget. Sorry yo. Loh, di ngomong ngono wae. Daripada dirasani. Nggih. Lah ngrasani ning mburi iki jenenge ghibah. Kalau Lah langsung negur. kasih deodoran, Gus. Kenapa? Langsung saya kasih deodoran. Lebih gitu. bagus. Itu nyampleng jenenge. Belikan deodoran. Toh sudah punya 100.000. Lah wong deodoran mau 20.000 kok. Nggih, Cek, susuk 75. Susuk 75. Jebati. Bati. Jadi daripada ngerasani mendingan ditegur, dinasihati dengan cara yang baik. Baik. Jangan sampai kemudian dia tersinggung. Caranya kepiye diseret. Rene tak kandhani. Mambu. Ngono. Jangan di hadapan orang. Ngerti nak kelek mau mambu. Oh. Jangan. Kalau semuanya bales Gus, Apanya? dibesik ini. Mambu. Maksudnya dibesik apa? Ya diinget. Ripor kan tadi. Masih ada pertanyaan lain? Nanti kita lanjutkan di segmen keempat. Oke, jangan kemana-mana. Kami akan kembali hanya ada di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Menganjat waya sore sahur bareng Gus Miftah cuma ono nang CTV. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Adakah dari Ya? sini? Nggak Anak ada, band nggak mau ada. bertanya? Anak band juga boleh. Rana aku sing takon lho. Lagi TV. Hai. Kalau wonten pertanyaan 10 Gus. Malah sebulan loh. Kakean. Takon ku kok sitok kowe man takone ngono. Mumpung ketemu ae. Niki masalah keluarga kula Gus. Keluargamu ngapa? Niki Iki kan- takon apa curhat? Niki wonten sambungane. Oh, sambungane. Lah kula kan kalih maratuwa kan jane mboten seneng Gus. Ora cocok. Mboten cocok. Ya diracun ae ngopo? Racun. Mboten nangsa. Ora oleh ya. Minyake direng telas kok ora iso mati kok. Ora iso mati. Terus be. Lah Yo karo mertuake sing apik aja sia-sia, Be. lah nggih masalah iku niku maratuwa kula sing mboten seneng kalih kula. Iri Gus. Tuh. Kok iso iri lho? Lah nek aku Apa niku- kalah ireng apa be mertua? Oh, kok masalah ireng. Maratuwaku nek ngerti aku sukses ku gak seneng, Mas. Wong aku ndek dhuwit tak klumpukne tak nggo tuku pitik, aku ternak ayam. Lah kok ayamku niku sukses. Lah kok maratuwaku gak seneng, nyaingi Apa? ternak garangan. Jadi isuk pitikku tak culno, lah kok isuk garangane maratuwaku diculne. Entek pitikmu. Akhirnya entek. Pangan garangan. Niki kula kan cocok niku kan ngudoroso. Ngrasani maratuwa kula. Nih. Tenggone kanca ngaten niku dosa napa mboten, Gus? Tetep ae dosa. Wong liya lah apa meneh maratuwa. Kowe kebuangan ana maratuwamu bati kok. Wis daripada aku mumet jawab pertanyaanmu tak kayak duit bae kowe. Ye. Lah niki titipan saking Wis ora usah takut tak kayak bae. niki adik kula nggih sakit. Ibu tanya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Gus Miftah.
Perkenalkan nama saya Siang iki lho. Iki mes ya subuh ini ya. Saya lupa ya tadi kepagian iya. Berangkatnya kesorean nanti tadi. Jadi ngantuknya. Oke. Kenapa dia Lupa saya. salah? Kenapa? Karena motivasi bertanya bukan pengen tahu. Mergo 1.000. Enggak, saya kan ini mau tanya, saya tanyakan untuk diri saya sendiri ini Ustaz. Saya kan kadang mendengar dari teman saya. Temannya Ibu namanya Bu digunjing. Irman? Oh iya. Oh iya. Sampai lupa Gus, grogi ketemu Gus Miftah. Biasanya kan cuma di YouTube, gitu, dengarkan di YouTube aja. Lebih ganteng YouTube-nya pastinya, Bu. Aslinya, iya, 1.000. alhamdulillah saya Orang ketemu, takut 1.000 alhamdulillah ganteng saya kok, ketemu. ganteng kok. Sungguh tahu ini, ya, barakallah, Takut, alhamdulillah, takut ya, lagi. Yang sewu niki acara sahur bareng apa bagi-bagi dompet. Iki mergo atiku seneng. Oh, seneng. Iya, Ustaz. Iya. Perkenalkan nama saya Ajasri Purwati dari Keboan, ya. Terus Dari mana? Kebon. Anom. Kebuan. Oh, Iya. sing tua kaya Gedangan. ngopo? Lah nome kaya ngene sing tua kaya ngopo iki? Kebuan. Iya. Apa Bu pertanyaannya, Bu? Pertanyaan saya gini, saya kan kadang itu mendengar dari teman saya bahwa saya itu dirasani kayak gitu ya Ustadz ya, digunjing gitu. Terus bagaimana sikap saya seharusnya bagaimana kalau saya mendengar pengaduan kayak gitu? Seharusnya saya itu harusnya bagaimana gitu Ustadz, menanggapinya gitu loh. Jawabannya? Iya. Gampang. Senyumi saja. Begitu ya Ustadz ya? Iya, ngapain? Iya. Begitu orang rasanya kita itu kan ada transfer pahala dari orang itu kepada kita. Makanya kemarin orang-orang sebelum Ramadan itu ngerasani Nisa Sabian. Nah gitu saja toh. Itu kalau saya jadi Sabian itu enak banget. Kalau toh kemudian benar apa yang dia lakukan tetap saja gibah kok. Kalau salah fitnah kok. Iya. Iya kan? Iya. Maka kalau saya daripada ngerasani mendingan posisi saya dirasani. Kan begitu. Iya. Sing ngrasani kuwi mesti luwih susah daripada sing dirasani. Kenapa kemudian dia ngerasani? Merasa dirinya lebih baik. Padahal kita merasa lebih baik kan tidak boleh. Maka kemudian ada transfer pahala dari kita yang ngerasani kepada orang yang dirasani. Kalau disuruh milih mana? Ngerasani apa dirasani? Dirasani. Soalnya Onone wong susah ki ngrasani wong seneng. iya. Ngono, aku nyekel duit 1.000 kene iki sering ngisor. Alah, gaya. Ora apa-apa pas aku dilokke gaya nyekel duit, kono sing ngomong gaya ra nyekel duit. Sinten Pak niku sing anu ngomong ngoten iki sinten? Ya cah kameramen. Cah kameramen. Panci ngaten lho, Bah. Cah kameramen iki kameramen niku. Alah kok ora ngrasani kono. Niku nembe kameramen lho, Pak. Dereng apa neh? Ono sing direksi meneng. Arep takon ku yo isin. Bojone enak. Enek lha iki lho. Jadi kalau kita dirasani senyumin saja, Bu. Senyumin saja. Soalnya kadang-kadang saya juga sakit hati, Ustaz. Soalnya saya merasa nggak melakukan gitu loh. Kadang-kadang itu saya marah juga gitu. Santai saja. Jadi membicarakan orang lain itu adalah cara licik memuji diri sendiri. Ketika dia ngomongin kita, anggap saja dia sedang bercermin. Berarti ngerasani awake Dewe. kan gitu. Yang jelas Bu, Ibu belajar filosofi. Raja Wali itu ketika diserang gagak, dia tidak akan melayani serangan gagak. Yang dilakukan oleh Raja Wali, dia terbang semakin tinggi. Maka gagak tidak akan bisa ngejar, akhirnya jatuh dengan sendirinya. Ketika orang ngerasani kita, sudah kita berprestasi saja. Maka orang akan semaput dengan prestasi kita. Ibu dirasani gaya tuku TV, sesok ganti tuku mobil, setruk tak kandani. Oh no. Dirasani kontrak era jelas, aku ngetokke duit, ngopo? Sing ngrasani mumet ndase. Urung dikontrak wis ngetokke duit. Salahke dari dikontrak-kontrak nggih, Bang. Nggih. Lah kan ya urung. Sampeyan ngidre, Bang. Ya urung kok. Lah nggih, Lho ngaku mengontrak diriku sendiri kok. Nggih. Lho, sampeyan Sampean ngontrak? Loh, sampean Diri sendiri. Ngontrak wong aku omah ben yo tau ngontrak. Dari sini satu lagi. Ayo Ibu. Terima kasih Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya senang sekali bertemu Jenengmu Gus sapa? Miftah. Saking senangnya sampai saya kikuk untuk ngomongnya. Iya. Cie. Nama saya Tak gomule lho ngomong ya. Damel napa, Pak? Rewang. nama saya Ibu Elis Teorini. Elis dari ini. Oh, Iya. kayak sinden kayak Perbori ini kan lho. Nggih. Enggak, Elis Pak. Setiari ini. Hari ini. Saya mau tanya, kalau ada orang
Antemi mawon Bu, antemi. Kalau ada orang gosip, sedangkan saya tahu, tapi saya hanya diam aja. Yang digosipin itu datang ke tempat saya atau bermain ke tempat saya. Apa saya boleh mengutarakan kalau kamu tadi dibilangin sama orang itu kayak gini gitu? Boleh kan? Kuwi jenenge anu iki. Paham aku. Tombak cucuan kuwi. Tapi saya nggak sampai hati untuk mengucapkan. Ya mendingan jangan diucapkan, diam saja. Kowe malah ngomong karo Mutahara, "Mut, kowe dirasani lho." Aja. Sing ngrasani sapa? Kamu sapa jenenge? Nurlaini. Nurul. Jangan. Mendingan diam saja. Kuwi jenenge adu-adu. Adu-adu. Boy kita itu kadang-kadang boleh kok berbohong untuk kebaikan. Umpamane, mau Nurlaini ngrasani aku apa ora? Padahal ngrasani. Jawab saja, ora. Supaya apa? Supaya kemudian kekerabatannya ini bisa terjaga. Malah tambah-tambah ora mau ngrasani ngelek-ngelek tak kandhani. Lah jujur kan, Mbak? Jujur matamu. Kejujuran itu membawa petaka malahan. Maka kadang-kadang kita ngapusi untuk kebaikan itu enggak ada masalah. Umpamane ana wong doyak karo wong jahat. Jahat, dia ndelik ning nginamu. Nggih. Sing tak oyake ning omahmu apa ora? Jawab, menyelamatkan dia ora. Kan ngapusi to kuwi. Tapi ketika kamu bohong menyelamatkan keberadaan orang ini kuwi ora apa-apa. Dadi kuwi kadang-kadang ngapusi dia ora apa-apa. Dikontrak wae durung sampun kok estu sampun ngono. Jadi jangan mengumbar keresahan kita di hadapan orang. Pak Herman apik, apik banget sampai bojone diutus ning studio. Ngopo nggih ngeyem matiku. Nah, persoalannya adalah orang itu sering kemudian ngomong merasa nikmat. Kenapa? Dalam kitab Mukasafatul Qulub Imam Al-Ghazali disebutkan karena ketika orang itu gosip, setan iblis itu mengoleskan madu di dalam bibirnya. Jadi seolah-olah dia ngomong tuh rasanya manis. Ya, eling-elingan ya. Orang itu kalau ngegosip ngomongin orang terasa manis, terasa nikmat. Kenapa? Karena bibirnya diolesi madu oleh iblis. Artinya apa? Kalau Anda suka ngegosip, suka menggunjing, suka menghibah, jangan-jangan kamu berarti cipok iblis. Dengan madu, naudzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godin an adai fardi sahri Ramadana hadihi sanati imanan wahtisaban fardhul lillahi ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kurangi ghibah, perbanyak ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang paling pasti kurangi yang bambet-bambet internet dan juga gratisan di luaran sana ya. Yang cuma gosip-gosip aja. Kalau memakai Telkom Indonesia itu bonusnya benar-benar real, anti hoax ya kan. Karena memang Telkom Indonesia itu the world in your hand. Dan yang paling pasti kenali keunggulannya. Jadi mobil Anda nggak mungkin rusak kenapa-kenapa, bakal jarang ke bengkel. Karena bahan bakarnya ini menggunakan Pertamax dengan RON 92, mengandung formula Pertatek bikin mesin kendaraan kamu itu lebih awet dan terlindungi, sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi sekali lagi lebih baik kita berpindah ke Pertamax. Thank you sekali lagi untuk varian baru dari Sarimi yang memang puasnya ngegas, dan terima kasih sekali lagi untuk Best Western Papilio Hotel yang vouchernya belum nyampe-nyampe ke tempat saya. Jumpa lagi insya Allah besok ya. Masih ada di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Tempatku mengadu hati, pemberiskanlah hidup. Dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Manusia yang penuh dosa, berharap ampunanmu. Lihat di langit
kesempurnaan